masa persiapan puasa ini kita hanya berpantang daging, belum berpuasa penuh. Dan minggu depan kita akan memperingati Minggu Pengampunan. Dan setelah itu Senin depan baru kita memasuki masa puasa agung. Dan hari ini kita memperingati penghakiman terakhir. Bagaimana penghakiman terakhir itu? Bagaimana Dia yang menghakimi kita, tetapi Dia juga yang kasih-Nya besar atas kita. Bagaimana Dia yang tangannya memegang tongkat pengadilan untuk kita, tetapi tangan yang sama pula berlubang paku demi menebus dosa-dosa kita. Bagaimana pula Dia yang menuntut di dalam pengadilannya yang adil, tetapi Dia membela kita sampai mati di atas kayu salib. Penghakiman yang bagaimana ini? Bapak-bapak gereja kita mengatakan penghakiman yang di dalam kasih-Nya. Sekalipun Dia menghukum kita, Santo Ishak dari Syria mengatakan penghukuman itu dengan cambuk kasih-Nya. Di dalam Injil hari ini dikatakan ada kriteria pertanyaan di dalam pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan kita tidak seperti pengadilan agama yang lain yang mempertanyakan secara dogmatis siapa nabimu, apa kitab sucimu, siapa Tuhanmu. Tidak. Pengadilan Tuhan di dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus mempertanyakan bagaimana kasih kita terhadap sesama. Sudahkah engkau memberi aku makan ketika aku lapar? Sudahkah kau memberi aku minum ketika aku haus? Sudahkah kau memberi aku tumpangan ketika aku orang asing? Sudahkah kau melawat aku ketika aku di dalam penjara dan sedang sakit? Sudahkah kau memberi aku pakaian ketika aku telanjang? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam penghakiman Tuhan kita Yesus Kristus tentang bagaimana kita memberi belas kasihan kita kepada sesama kita yang berkekurangan. Jadi bukan tentang hal-hal yang sifatnya dogmatis. Kemudian terkait api yang kekal bagi orang-orang yang terhukum adalah api kasih ilahi itu sendiri, di mana kitab suci mengatakan Allah adalah terang, tetapi sekaligus Allah adalah api yang menghanguskan. Jika berbicara soal neraka adalah api yang kekal, padahal kita tidak tahu hal yang lain yang kekal selain Allah. Artinya api yang dimaksud ini adalah api ilahi itu sendiri, karena Dia adalah satu-satunya yang kekal. Jadi di dalam gereja kita, sorga dan neraka itu bukanlah tempat, apalagi Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang buruk. Segala yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Daripada hari pertama hingga pada hari ke-6, Allah mengatakan ciptaannya itu baik. Sehingga neraka itu tidak pernah diciptakan oleh Allah.
Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, heaven and earth, sorga dan bumi. Tetapi tidak ada yang dikatakan Allah menciptakan neraka. Karena begitu besar kasih Allah. Allah kita bukan Allah yang murka dan menghukum, tetapi Allah dengan murkanya tapi tetap mengasihi kita dengan kasih yang besar. Sehingga begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Penghakiman yang bagaimana ini? Bapak-bapak gereja kita mengatakan bahwa kitalah yang menjadi kriteria penghakiman ilahi itu sendiri. Bagaimana kita di dalam terang itu merasa nyaman, karena Allah adalah terang. Jika kita di dalam Allah, kita merasa nyaman dengan terang Allah, itulah surga. Tetapi jika kita di dalam Allah, merasa kita panas karena terang Allah, merasa kita tidak nyaman di dalam terang ilahi, itulah neraka. Bapak gereja mengatakan bahwa sorga dan neraka itu menikmati terang yang sama dari Allah. Kalau matanya sehat, mata akan merasa nyaman melihat terang Allah. Tetapi kalau matanya sakit, mata itu akan merasa perih, merasa silau, merasa tidak nyaman dengan terang ilahi. Inilah sorga dan neraka. Allah hanya mencurahkan kasih-Nya, tetapi kalau kita di dalam kasih itu malah merasa diri kita terhukum, itulah neraka. Kita menutup diri kita dari belas kasihan Allah yang selalu menerpa hidup kita. Itulah neraka. Kita menutup hati kita, menjadi hati kita ini gelap, padahal terang Allah menyinari segala tempat. Itulah neraka. Jadi sorga dan neraka itu tentang bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita. Santo Basilus Agung mengatakan bagaimana kita menjadi kudus. Beliau mengatakan bahwa segala yang engkau tahankan bagi orang-orang yang menderita itu akan menjadi saksi yang akan menjadi saksi yang balik melawan di dalam penghakiman hidup kita. Artinya perbuatan kasih kita kepada sesama di dalam Injil hari ini menjadi tolak ukur penghakiman ilahi. Ada 5 poin ketika Romo membaca pernyataan bapak-bapak gereja terkait apa saja yang dihakimi oleh Allah. Yang pertama adalah kekerasan hatimu. Kekerasan hatimu yang tidak mau menerima nasihat, yang tidak mau menerima ajaran-ajaran kitab suci. Itu yang akan menjadi tolak ukur penghakimanmu di penghakiman terakhir nanti. Yang kedua adalah egomu. Ego yang selalu memikirkan dirimu sendiri dan tidak mau memikirkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga adalah hati yang tidak mau bertobat, bertobat dari segala dosa. Yang keempat adalah
hati yang tidak mau menerima terang ilahi, hati yang menutup pintu pengajaran Injil, hati yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kelima adalah hati yang tidak mau mengasihi sesama. Dan akar dari 5 kriteria penghakiman yang akan menjerumuskan kita bagi neraka kita sendiri ini, akarnya adalah satu sifat, yaitu kesombongan. Itulah sebabnya 1 Yohanes Klimakus mengatakan, sekali lagi selalu mengingatkan, tangga pertama kita untuk mencapai kerajaan surga, tangga tersebut tertulis kerendahan hati. Karena iblis jatuh karena kesombongannya. Jika kita ingin kembali kepada Allah, maka kita harus mencela kesombongan ini dengan sikap kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada satupun dari kita yang bisa mencapai kerajaan surga. Kemudian banyak juga yang bertanya kepada Romo, kalau di agama sebelah atau di agama-agama pada umumnya, neraka itu seperti tempat penyiksaan. Ada yang ditombak dengan tombak yang panas, ada yang masuk di dalam kualinya panas, ada yang digiling dengan gilingan yang besar. Lantas bagaimana neraka di dalam pengajaran iman kita? Bapak-bapak gereja mengatakan neraka itu seperti kita yang menutup pintu hati kita, tetapi terang Allah itu selalu menyinari hidup kita. Ada terang, tapi kita merasa gelap di dalamnya. Kasih Allah selalu mengalir dalam hidup kita, tetapi kasih itu tidak kita rasakan karena kita menutup pintu hati kita dari kasih Allah. Itulah neraka. Bagaimana perasaan di dalamnya kita tidak tahu seperti apa. Karena upah masing-masing orang itu, kitab suci mengatakan, upah yang diterima masing-masing orang itu kita tidak tahu seperti apa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati manusia, itulah yang akan kamu terima. Jadi kalau ada orang yang mengatakan surga seperti ini, neraka seperti ini, itu surga dan neraka yang tidak seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Itulah sebabnya gereja kita sangat berhati-hati menggambarkan surga dan neraka itu seperti apa. Sebagaimana Kristus juga sangat berhati-hati menggambarkan kerajaan surga itu seperti apa. Karena surga selalu dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan perumpamaan demi perumpamaan. Tidak ada yang tahu surga dan neraka seperti apa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia pernah naik turun surga, itu jelas bukan pengajaran Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya satu yang pernah di sorga dan turun, dan dia telah naik kembali dan turun kembali nanti di akhir zaman untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus.